Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Pada Senin malam tanggal 15 November 2021. Sebelum kita tidur istirahat, saya mau menyanyikan sebuah pujian. Datang Tuhan, datang padamu Tuhan Yesus. Kita butuh Tuhan Yesus. Kita terima kasih kepada Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Tuhan sudah pelihara hidup kita sepanjang hari, dari pagi, siang, sore, malam. Sebelum kita tidur istirahat, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Katakan, Yesusku baik, Yesusku luar biasa. Ku datang Tuhan, datang padamu. Saya Pastor Yakub Ramakan menyanyikan pujian ini, dan saya mau berdoa singkat sebelum saya baca firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Ku datang Tuhan, datang padamu. Haleluya. Sucikan hati saya di dalam darah-Mu, oh Tuhanku Yesus. Ku berterima kasih kepada Engkau Bapakku buat kasih setiamu. Sucikan hidupku. Ku datang Tuhan, datang padamu. Amin, haleluya. Sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Ku datang Tuhanku, ampunilah dosaku. Hatiku isi dengan firman-Mu, agar hidupku benar. Haleluya. Ku datang Tuhan, haleluya, datang padamu. Amin, haleluya. Sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Firman-Mu Tuhan, sumber kebenaran. Haleluya. Tuntunlah hidupku di dalam firman-Mu. Mazmur pasal 4 ayat 9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkau-lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Amin, haleluya. Datang Tuhan, haleluya, datang padamu. Amin, haleluya. Sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang sempurna. Engkau sudah pelihara hidup kami dari pagi sampai malam ini. Sebelum kami tidur istirahat, terlebih dahulu aku datang kepada Engkau Tuhan.
Ampunilah semua dosaku Tuhan. Sucikan hidupku. Firman-Mu ku taruh dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepadamu Tuhan. Aku mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hatiku, supaya aku berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Sucikan hidupku, agar aku menjadi serupa dengan Kristus. Sampai suatu hari kelak aku berkenan masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan. Haleluya. Datang padamu. Amin. Haleluya. Sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Sucikan hidupku Bapa, haleluya, oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Ampuni semua dosaku. Pimpinlah hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebentar kita mau istirahat, tapi kita terlebih dulu datang sudah berdoa, dan sebentar kita baca firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan, biar menjadikan diri kita setia, cinta Tuhan Yesus, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Kisah Rasul pasal 27. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, karena atas izin Tuhan Bapak Ibu bisa rutin baca firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 27. Kalau sudah selesai, berarti besok kita akan akhiri baca pasal 28, adalah pasal yang terakhir kitab Kisah Para Rasul. Demikian firman Tuhan. Saya mau baca dari ayat 26, Kisah Rasul pasal 27 ayat 26 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi, dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan skoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu murid prajurit itu memotong tali skoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu, dan itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan selai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua. Mereka mencah-mencahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya, walaupun mereka tidak mengenal daratan itu. Mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang, supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar pusung pasir, dan terkandaslah kapal itu. Haluannya
terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus, karena itu ia mengagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Ayat 44 terakhir. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal, demikian mereka semua selamat naik ke darat. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Dengar firman Tuhan. Kita bersyukur, terima kasih atas rahmat anugerah Tuhan. Saya bersama Bapak Ibu setia kepada Tuhan. Saya memberikan firman Tuhan bersama Bapak Ibu, kita baca dari sejak 1 Januari 2021. Dari pagi hari rutin dari perjanjian lama, kejadian pasal 1, dari ayat 1 dan seterusnya. Hari demi hari kita baca rutin terus itu kalau pagi hari perjanjian lama. Kalau malam hari dari 1 Januari 2021 kita baca rutin dari Injil Matius pasal 1 dari ayat 1 dan seterusnya. Terus kita dengan sabar, dengan setia, saya dengan sabar, dengan setia bersama Bapak Ibu semua menjadi pendengar yang setia. Saya membacakan firman Tuhan dengan setia dan saya jelaskan firman Tuhan secara garis besar yang mana poin-poin yang penting. Di sini kalau kita lihat segala macam pergumulan, Rasul Paulus begitu cinta Tuhan, tapi tetap dia mengalami pergumulan, perjuangan dalam hidup. Karena Tuhan sudah pilih Rasul Paulus, demikian juga Tuhan pilih dalam hidup kita. Dipilih sama Tuhan bukan berarti semuanya lolos dari setiap pergumulan. Ikut Tuhan Yesus berarti berani menanggung pikul salib sesuai perintah Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 16 dikatakan di ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini setiap orang berarti termasuk saya, termasuk Bapak Ibu, termasuk Rasul Paulus, siapapun. Setiap orang yang mau ikut Yesus harus bersedia pikul salib dan menyangkal diri, baru disebut ikut Yesus. Kalau seenaknya tanpa pikul salib, tanpa menyangkal diri, berarti saudara belum ikut Yesus. Karena Yesus dia yang berkata loh, ikut Yesus harus berani pikul salib dan menyangkal diri. Setiap orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, baru mengikut Tuhan. Berarti kalau saudara mau enak-enakan tanpa pikul salib, mau tanpa penyangkal diri, berarti sama identik belum mengikut Yesus. Ikut Yesus ada harga yang harus dibayar. Ada nilai-nilai tambah, pengorbanan. Seperti Rasul Paulus. Coba, sudah 14 hari dia tidak makan, Bapak Ibu. Ya mungkin minum, tidak tahu nih, karena di laut toh. Mungkin apa minum air laut atau bagaimana, saya tidak ngerti nih. Karena tidak dijelaskan di sini minum apa. Tapi yang jelas ini sudah 14 hari tidak makan. Sampai dikatakan di sini pasti lapar, saudara. Kasihan itu. Hidup ini butuh perjuangan. Ada harga yang disebaya bila perlu sampai mati sekalipun ikut Yesus. Karena Yesus sudah pernah mati loh Bapak Ibu. Mati dan bangkit. Jadi orang Kristen jangan takut mati. Karena di dalam iman kita kepada firman Tuhan, bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan. Biarpun secara manusia bisa mati, tapi di balik itu ada kebangkitan. Itu tertulis dalam Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Secara tubuh jasmani mati, tapi ada janji Tuhan, nanti kubur-kubur terbuka. Orang mati di dalam Kristus akan bangkit, saudara. Jadi kita tidak takut, karena kita sifatnya hidup di dunia memang sementara. Tapi mari kita berani bayar harga, berani berjuang Bapak Ibu. Seperti Rasul Paulus ini, kalau saya lihat ini, wow, luar biasa loh Rasul Paulus ini. Banyak perjuangan, tantangan, kesengsaraan, rasa duka. Sampai saya pernah ngomong sama Tuhan, wow, mohon maaf Tuhan, ampuni Tuhan. Saya belum tentu bisa kayak Rasul Paulus katakan ini. Tidak kuat saya, apalagi kalau saudara lihat di sini. Di laut saudara, saya tidak bisa berenang Bapak Ibu. Kalau tidak bisa berenang, saya paling takut dulu
di air, Pak ya. Karena saya dulu pernah, saya masih kelas 5 SD, Pak ya. Saya pernah diajak sama teman-teman karena sekolah saya di Jember itu di belakang sekolah itu dekat sungai, Pak Ibu ya. Ya, maklum masih anak kecil dulu, bandel ya. Diajak sama teman-teman untuk mandi begitu. Saya sendiri kan nggak bisa berenang waktu itu. Teman-teman bisa berenang. Saya cuma ngeliatin saja begitu. Dijorokin, Pak. Jorokin kan tenggelam, Pak. Terjun begitu. Habis itu ditinggal Bapak Ibu. Bayangkan tuh. Sedangkan airnya deras. Dan kalau bahasa Jawa bilang di air sungai itu ada air puseran. Air puseran itu. Saya kena tuh air puseran tuh, minum air dan saya keliling. Untung besar saya anaknya pendeta. Dari kecil sekolah minggu. Sebut namanya Yesus, saya belum. Yesus, Yesus. Langsung tangan saya pegang sama batu, Bapak. Berpegang pada batu sehingga tidak mati binasa kena pusaran. Coba kalau tidak ada batu, saya masuk di dalam kena pusaran, tidak tahu saya tidak bisa hidup sampai detik ini, Bapak. Ini bukti nyata. Sejak saat itu, saudara, saya selamat pegang batu. Ternyata dalam Alkitab batu adalah Kristus. Begitu saya panggil Yesus, 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 tangan saya langsung kena pada batu, berpegang pada batu. Jadi saya lolos dari pusaran sehingga saya bisa bangun, keluar dari air. Saya lihat teman-teman saya pada lari semua, Bapak, udah hilang itu. Mereka menyelamatkan diri. Mungkin dia takut saya masuk dalam air, mungkin dia anggap saya mati itu. Tapi untung Tuhan yang menyelamatkan saya. Nah, itu trauma buat saya. Sejak saat itu saya takut sama air, Bapak ya. Dan pada waktu saya ada anak saya putra-putri, ya, saya antar dia waktu masa kecil ya ke kolam renang. Dia berani, airnya bisa berenang. Langsung dia bilang, "Papa, payah nggak berani sama air, takut." Itulah. Jadi saya bayangkan Rasul Paulus nih, Bapak ya. Rasul Paulus ini kena ombak besar, coba gelombang luar biasa sampai bisa, waduh, bisa mati loh sampai saudara. Sampai dikatakan di sini ya. Ya. Coba dikatakan di sini ayat 33. Ketika hari menjelang siang Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak menahan apa-apa." Bisa mati loh Bapak. Saya sendiri kalau tidak diberi kekuatan Tuhan, setiap kita bisa juga mati. Di tengah laut lagi Bapak. Coba bayangkan ini saudara. Jadi perjuangannya bukan main. Memang dalam hidup ini banyak tantangan perjuangan. Oleh karena apa saudara? Karena memang iblis ini berkuasa di dunia saudara. Makanya Bapak Ibu jangan merasa heran. Banyak tantangan tidak pernah berhenti. Setiap cobaan ujian dalam hidup ini, ya, itu tidak pernah berhenti. Karena apa? Dunia ini kerajaannya setan. Maka sudah dijelaskan dalam Efesus 6 ayat 12. Bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi ada peperangan melawan pemerintah apa? Lucifer itu iblis. Membangun suatu kepemerintahan di dunia ini. Makanya Bapak Ibu pernah dengarkan di laut katanya Nyai Loro Kidul segala macam tuh. Kalau di laut, ya, itu segala macam. Orang naik pesawat bisa meletus di atas, bisa terbakar, meledak di atas. Macamnya di darat kemarin ini Angel Vanessa sama suaminya, ya, karena terjadi ngantuk apa supir saya nggak ngerti. Yang penting di sini terjadi kecelakaan sehingga kecelakaan maut, meninggal dua-duanya. Semuanya bisa terjadi Bapak Ibu. Kena COVID lagi, bisa meninggal. Segala macam di dunia ini penuh dengan masalah. Selama kita hidup tidak pernah berhenti punya masalah. Tapi mari, di tengah-tengah kita punya masalah, jangan lupa kita datang kepada Yesus. Seperti Rasul Paulus soal ini. Dia 35. Dia mengucap syukur kepada Allah dan berdoa. Dia 35. Sesudah berkata demikian, yang mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua orang. Mencah-mencahkannya, lalu mulai makan. Dan setelah itu baru mereka kuat. Dia 36. Maka kuatlah hati semua orang itu. Dan mereka pun makan juga. Ada kekuatan karena apa? Setelah dia berdoa. Setelah dia bergaul dengan Tuhan. Setelah berkomunikasi dengan Tuhan. Selalu berjumpa dengan Tuhan. Makanya pentingnya sebelum malam ini kita tidur. Tuhan gerakkan saya dari sejak 1 Januari saya bernazar sama Tuhan. 2021 sampai sekarang dengan setia Bapak Ibu. Hari ini Senin malam tanggal 15 November 2021. Mari kita datang kepada Yesus. Kalau kita datang kepada Yesus, di situ alami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Tuhan berkati. Dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi orangnya.
bukan pekerjaan kita. Sehingga orang ini diberkati sama Tuhan, dia berdampak pada pekerjaan. Seperti Rasul Paulus, dia datang kepada Tuhan, dia andalkan Tuhan, maka ada keselamatan, ada pertolongan. Waktu mari kita mau datang kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan akan berkati setiap kita. Jangan jauh dari Tuhan, tapi serahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan. Sampainya Tuhan Yesus yang bisa tolong kita. Penyerahan total kita hanya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Ku datang Tuhan, haleluya, datang padamu, amin, haleluya. Sucikan hati saya, haleluya, di dalam darahmu, amin, haleluya. Datang Tuhan, haleluya, datang padamu Tuhan Yesus, haleluya. Sucikan hati saya oleh firman-Mu, Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Jangan lupa berjaga dan berdoa, bergaul karib dengan Tuhan. Kita dibentuk, diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Tuhan Yesus berserta dengan kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.